Halo, perkenalkan nama saya Sabelita, NIM 20101717111, kelas A1 Manajemen, dosen Pak Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan menjawab soal UAS, soal bagian A. Yang pertama, berapa kali Anda menghadiri kuliah analisis lingkungan bisnis? Mengapa Anda harus hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis? Jawaban saya selalu menghadiri setiap minggunya mata pelajaran ALB, yaitu 17 kali pertemuan. Mengapa saya harus hadir di mata kuliah ALB? Yaitu dikarenakan saya ingin menambah pengetahuan saya tentang analisis lingkungan bisnis dan menambah wawasan saya. Pertanyaan nomor 2, tugas-tugas apa saja yang sudah Anda kerjakan selama Anda mengikuti kuliah analisis lingkungan bisnis, dan manfaat apa yang Anda peroleh dengan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan tersebut? Jawaban saya, tugas-tugas yang saya kerjakan selama belajar ALB yaitu membuat video ringkasan materi yang ada di modul yang diberikan dosen, yaitu bab 1, bab 2 dan 3, bab 8, bab 7, bab 10, dan bab 12. Manfaat yang saya dapatkan dari mengerjakan tugas yang diberikan yaitu saya dapat menambah wawasan dan pengetahuan saya yang sebelumnya saya belum pernah pelajari tentang analisis lingkungan bisnis. Pertanyaan nomor 3, dampak apa yang Anda rasakan pada perilaku Anda setelah Anda mengikuti kuliah analisis lingkungan bisnis? Dampak perilaku yang saya dapatkan selama saya mengikuti kuliah analisis lingkungan bisnis yaitu saya dapat mengubah sudut pandang saya terhadap lingkungan bisnis. Yang keempat, apa kesan Anda mengikuti kuliah analisis lingkungan bisnis selama 1 semester secara online? Dan bagaimana tanggapan Anda jika kuliah semester depan dilakukan secara offline? Jawaban saya, tanggapan saya selama mengikuti kuliah analisis lingkungan bisnis selama 1 semester ini secara online adalah selain susah mengerti materi yang dipelajari secara online, juga sangat menguras kuota. Dan tanggapan saya jika semester depan dilaksanakan secara offline, saya sangat mendukung karena adanya interaksi antara dosen dan mahasiswa dan interaksi antara pelajar, maka memudahkan mahasiswa dalam menanggapi materi yang dijelaskan dosen. Soal bagian B. Yang pertama, mengapa lingkungan bisnis menjadi pengaruh besar keberhasilan suatu bisnis? Jawaban saya, dengan memahami lingkungan bisnis maka akan membantu pengusaha dalam memindai dan memahami perubahan yang tengah terjadi. Sebagai pengusaha, Anda juga dituntut untuk membuat perubahan di lingkungan internal perusahaan agar bisa disesuaikan dengan lingkungan eksternal. Pertanyaan nomor 2, jelaskan sistem strategi non-pasar dan sebutkan 3 strategi non-pasar kinetik. Lingkungan non-pasar meliputi interaksi antara perusahaan dengan individu, kelompok-kelompok yang berkepentingan, pemerintah, dan masyarakat umum yang tidak dihubungan dengan pasar, tetapi dengan institusi pemerintah dan swasta. 3 strategi non-pasar genetik yaitu kepimpinan biaya, diferensiasi, dan fokus.
Pertanyaan yang ketiga, jelaskan cara paling efektif untuk mengintegrasikan strategi pasar dan bukan pasar. Langkah pertama yaitu tujuan industri. Pada langkah ini Anda akan menggambarkan industri Anda dan mendiskusikan arah dan tujuan bisnis Anda. Di langkah awal ini Anda akan membahas matrik industri utama seperti ukuran, tren, dan perubahan dari bisnis yang akan Anda lakukan. Langkah yang kedua, target pasar. Target pasar Anda adalah bagian terpenting dari analisis industri Anda. Di sinilah Anda menjelaskan siapa pelanggan ide. Anda akan melihat dan memahami dengan detail dari target pasar Anda. Langkah yang ketiga, persaingan. Analisis pasar Anda tidak lengkap tanpa memikirkan pesaing Anda. Selain mengetahui bisnis apa yang Anda lawan, analisis persaingan yang baik akan menunjukkan kelemahan pesaing yang dapat Anda manfaatkan. Langkah yang keempat atau yang terakhir, harga dan perkiraan. Langkah terakhir dalam analisis pasar adalah untuk mengetahui harga Anda dan membuat perkiraan penjualan untuk lebih memahami pasar yang menurut Anda bisa Anda dapatkan. Pertanyaan yang keempat, jelaskan salah satu prinsip dasar yang mendasari perumusan strategi dalam politik kelompok kepentingan. Tentu saja prinsip dasar dalam strategi yaitu tujuan berbisnis jangka panjang dari suatu organisasi atau perusahaan. Pertanyaan nomor 5, apa perbedaan lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar? Lingkungan pasar kinerja ditentukan oleh persaingan antara perusahaan-perusahaan seperti yang diarahkan oleh pasar atau strategi kompetitif. Dalam lingkungan non-pasar, undang-undang, peraturan, keputusan administratif, dan tekanan publik adalah hasil dari kompetisi lingkungan pasar. Strategi intermedia telah dilakukan oleh pasar, sedangkan di lingkungan non-pasar strategi intermedia dilakukan oleh lembaga-lembaga publik dan swasta, termasuk legislatif, pengadilan, lembaga regulator, dan sentimen publik. Yang keenam, seberapa penting peran media dalam bisnis menurut Anda? Menurut saya, manfaat sosial media untuk berbisnis. Sosial media menjadi alat untuk membangun ketertarikan dengan konsumen. Dengan media sosial, konsumen bisa berkomunikasi langsung terkait produk atau jasamu. Sementara kamu bisa memberi feedback untuk konsumen secara interaktif dan cepat. Pertanyaan yang ketujuh, bentuk utama dari kegagalan pasar salah satunya adalah pesaing tidak sempurna. Jelaskan bentuk utama kegagalan pada pesaing tidak sempurna. Kegagalan pasar dapat terjadi karena beberapa faktor, misalnya praktik monopoli atau oligopoli, kartel, barang publik, eksternalitas, dan informasi yang tidak lengkap atau
simetris. Selain faktor-faktor tersebut, aktivitas pasar juga dipengaruhi suatu regulasi atau peraturan. Dalam hal ini yang berkaitan dengan pemerintahan seperti pajak, subsidi, upah minimum, dan pengaturan harga. Oleh karena itu, kebijakan yang tidak dipikirkan dengan baik oleh suatu pemerintah juga dapat membuat suatu pasar berjalan tidak efisien sehingga berujung pada kegagalan. Pertanyaan nomor 8. Jelaskan alasan utama untuk menentang monopoli. Alasan sangat menentang monopoli yaitu karena ketidaksenjangan dalam pembagian pendapatan dan mengurangi rasa kesejahteraan sesama pembisnis maupun konsumen. Dapat berdampak nantinya sifat tidak toleran antara sesama. Soal bagian C. Sebutkan dan jelaskan judul ketiga video di atas. Judul video pertama yaitu analisis lingkungan bisnis, bab 1 perencanaan bisnis. Video yang kedua konsep bisnis dan lingkungan bisnis. Video yang ketiga analisis lingkungan bisnis dalam penerapan strategi non pasar perusahaan. Pertanyaan yang nomor 2. Siapa pembicara dari ketiga video tersebut? Ketiga pembicara dalam video tersebut yaitu adalah Listianto Kurnedi, Arianis Chan, dan Christina Linda. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, jelaskan apa yang dibicarakan oleh ketiga pembicara dalam 3 video tersebut di atas. Dalam video yang pertama, pembicara membahas bab 1 perencanaan bisnis, yaitu ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. 1. Perusahaan, 2. Pemasok, 3. Perantaran pesanan, 4. Pelanggan, 5. Para pesaing, dan yang keenam masyarakat umum. Dalam video yang kedua, pembicara membahas konsep bisnis dan lingkungan bisnis. Yang pertama, konsep bisnis, kedua, jenis-jenis kebutuhan, ketiga, lingkungan bisnis, keempat, lingkungan umum, kelima, lingkungan global, keenam, lingkungan industri. Dan dalam video yang terakhir yang dibahas oleh pembicara adalah membahas mengenai analisis non pasar yang bekerja sama dengan pemerintah. Pertanyaan nomor 4. Pelajaran apa yang dapat Anda peroleh dari menonton ketiga video tersebut di atas? Pembelajaran yang saya dapat setelah menonton ketiga video tersebut adalah menambahnya wawasan dan pengetahuan saya tentang perencanaan bisnis, konsep bisnis, dan lingkungan bisnis, serta yang terakhir mengenai analisis non pasar perusahaan. Pertanyaan yang kelima dan yang terakhir, manfaat apa yang Anda dapat dari ketiga video tersebut di atas dan bagaimana Anda menerapkan teori-teori yang dijelaskan oleh ketiga pembicara di atas. Manfaat yang saya dapatkan setelah menonton ketiga video tersebut adalah meningkatkan kualitas belajar saya. Cara saya menerapkan teori-teori yang dijelaskan oleh ketiga pembicaraan video di atas yaitu saya akan mempelajarinya lebih detail lagi. Sekian jawaban saya untuk jawab UAS atau saya mohon maaf dan terima kasih.